Banyak orang jaga makan, olahraga untuk tetap sehat dan tidak sakit-sakitan di usia tua. Tapi tahukah Anda kesehatan mental dan pola pikir yang sering kali diabaikan ternyata menjadi akar banyak dari penyakit kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas 8 kebiasaan mental yang membuat tubuh Anda cepat rusak dan akhirnya sakit-sakitan di usia tua. Jadi tonton sampai tuntas kalau Anda ingin menua dengan sehat, menua dengan tidak sakit-sakitan, atau saat ini Anda udah masuk usia lansia, atau Anda merawat orang yang sedang lansia, dan Anda yang percaya bahwa pikiran adalah akar kesehatan. Kita akan bahas 8 kebiasaan mental yang terbukti secara ilmiah membuat Anda sakit-sakitan di usia tua. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Kebiasaan yang pertama adalah sering berpikir negatif dan pesimis, jadi tidak pernah melihat ada sisi yang positif, tidak pernah merasa punya harapan, selalu pesimis, tidak pernah optimis. Ya misalkan tidak percaya diri, ya, saya tidak akan bisa, saya tidak akan sanggup, saya tidak akan mampu, ya, mengerjakan apapun, baik dalam hal kesehatan, keuangan, keluarga, ya, saya memang seperti ini, sudah ditakdirkan seperti ini, atau sering mengkritik diri sendiri, memang saya orangnya bodoh, saya orangnya tua, saya lemah, saya sakitnya paling parah, ya, atau merasa segala hal itu tidak ada peluang untuk berhasil. Percumalah kerja keras, percuma saya merawat kesehatan, percuma saya berusaha, percuma saya belajar gitu. Jadi selalu mengatakan kata-kata yang semacam itu. Ternyata pikiran negatif memicu stres berkepanjangan, dan stres yang berkepanjangan ternyata sudah dibuktikan berisiko tinggi memicu depresi, ya, merasa negatif, tidak ada gunanya lagi hidup, dan seterusnya, tidak kehilangan gairah hidup, tidak punya apa yang dituju lagi, atau kebalikannya jadi cemas dan hipertensi, tekanan darahnya naik, terus asam lambungnya naik, terus ada GERD, ya, dan seterusnya. Akhirnya banyak komplikasi yang terjadi dan ketika tua menjadi sakit-sakitan. Dan yang dibuktikan lagi ternyata stres yang kronis itu mempercepat penurunan kemampuan otak untuk berpikir, jadi cepat lupa, tidak mudah untuk menerima informasi baru, ya, nggak nyambung gitu ya, pikun dan seterusnya. Jadi ternyata apa yang terus-menerus kita pikirkan akan menjadi kenyataan di tubuh kita. Jadi kalau kita sering mengatakan, "Saya ini memang orangnya lemah," maka kita tidak akan berusaha untuk menjadi kuat. Saya memang udah tua, sakit-sakitan, ya, jadi memang, udah waktunya saya sakit gitu ya, percuma tidak akan bisa diobatin karena saya sakitnya udah lama dan seterusnya. Itu menutup kesempatan kita untuk berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk mencari solusi dari masalah kita. Akhirnya kita kalah dan nyerah, akhirnya tadi ya, risiko tinggi depresi, hipertensi, dan seterusnya. Langsung ke kebiasaan yang kedua adalah terlalu banyak mengeluh dan menyalahkan. Jadi mengeluh ternyata memperburuk rasa tidak berdaya. Contoh misalkan nih, gula darah biasa 300, 400, terus saat ini datang, karena sudah berbagai hidup, sudah puasa, sudah macam-macam, sudah pakai obat, ya tadinya nggak pernah pakai obat, sekarang pakai, terus sekarang udah mulai benerin gaya hidup dan seterusnya. Dari biasanya gula darah 300, 400, sekarang gula darahnya mungkin 220. Ya, sebenarnya ada kemajuan, tapi karena terbiasa untuk selalu mengeluh dan menyalahkan, "Dok, gula darah saya nih gimana nih nggak turun-turun?" Ya, masih 220 atau masih 230 atau, dan keluhan lain misalkan hipertensi dan seterusnya, "Kok nggak turun-turun?" Gitu. Padahal, ya kalau mau jujur, itu kita bisa lihat ada progres dari 400 ke 200, tapi karena terbiasa dengan mengeluh dan menyalahkan, akhirnya yang dia temukan adalah kekurangannya. Jadi tidak menemukan ada kemajuan atau progres. Jadi menyalahkan itu menyenangkan karena ya kita terhindar dari tanggung jawab. Nah, tapi menyalahkan itu membuat tubuh tegang. Contoh misalkan, "Ini Dok, kayaknya gula darah saya ngeturun-turun karena ya di kantor lagi banyak stres, lagi banyak kerjaan," dan seterusnya. Nyalahin, dia nyalahin, "Oh ini karena saya kemarin makan begini-begini," gitu. Ya, akhirnya kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri, hanya bisa menyalahkan dan mengeluh, akhirnya berulang, berulang, dan berulang. Jadi gimana supaya bisa keluar dari siklus yang sepertinya nggak ada akhirnya, ya adalah dengan mengubah keluhan dengan rasa syukur. Contoh misalkan tadi gula darah dari 300 atau 400 sekarang jadi 220 ya, 230, harusnya kita lebih berpikir untuk melatih diri kita sering bersyukur.
Misalkan, "Alhamdulillah Dok, terima kasih ya, puji Tuhan dari 400 sekarang jadi 230." Dari tensinya misalkan tadinya 180, sekarang sudah 140. Itu ada kemajuan, ada progres. Tadinya saya nggak bisa puasa, sekarang saya bisa puasa, dan seterusnya. Nah, dengan kita terlatih untuk bersyukur, kita akan lebih optimis dalam hidup dan akhirnya bisa memperbaiki diri dan akhirnya terhindar dari penyakit-penyakit yang kronis tadi. Kebiasaan yang nomor 3, menolak perubahan dan hal baru. Otaknya kaku, takut teknologi dan ide baru. Jadi misalkan, kita, ketemuan lewat, Zoom atau kita ketemuan lewat, online meeting, itu takutnya setengah mati, "Ya Dok, ya gimana ya, saya nggak bisa nih ya, gaptek." Sebenarnya bukan gaptek, sebenarnya bukan nggak bisa, tapi karena menutup diri dari kemauan untuk belajar. Tidak ada kemauan lagi untuk belajar. Karena kenapa? Karena takut, gitu. Dan ternyata dengan rasa takut ini kalau dipelihara itu akan menurunkan fungsi. Jadi Anda termasuk yang beruntung kalau Anda terbiasa untuk menggunakan teknologi, belajar hal baru, selalu menonton misalkan informasi-informasi yang bermanfaat, supaya otaknya dapat stimulasi. Tapi kalau Anda nggak pernah belajar, takut dengan teknologi, akhirnya hanya menerima informasi-informasi yang sesat, akhirnya Anda fungsinya turun, fungsi otaknya turun, itu akhirnya mempercepat tadi kerusakan otak dan kerusakan organ-organ lain. Padahal dengan belajar hal baru, dengan belajar teknologi, belajar dari YouTube, dari macam-macam ya, Anda baca-baca macam-macam, itu Anda melatih otak Anda untuk selalu tajam, belajar hal baru selalu tajam. Kebiasaan yang keempat adalah terlalu banyak menyendiri. Nah, ini penelitiannya udah banyak. Jadi penelitian itu menyatakan bahwa kalau orang kesepian kronis, terutama di usia lanjut, itu bahayanya sama seperti menghisap 15 batang rokok sehari dan meningkatkan risiko demensia atau pikun. Nah, terus nggak bisa mengingat orang ya, terus tidak bisa mengingat tempat, lupa jalan pulang dan seterusnya. Itu 3 kali lipat meningkat ya pada orang yang tertutup, pada orang yang tidak punya teman, tidak bersilaturahmi gitu. Apalagi kalau Anda punya risiko diabetes atau hipertensi, itu peningkatannya akan jauh lebih tinggi lagi. Apalagi kalau Anda stres ya, misalnya punya stres berat, terus menutup diri, tidak pernah bersosialisasi, tidak punya teman, tidak punya keluarga, dan seterusnya, itu akan risikonya meningkat. Dan kenapa bisa begitu? Karena ya salah satunya imunitasnya menurun sebesar 60%. Jadi interaksi sosial, Anda mungkin sekarang pasangan ada, atau pasangan nggak ada, atau anak-anak sekarang sedang jauh, cari teman. Ya, kalau teman nggak ada, ikutlah komunitas, ikutlah, grup, segala macam, supaya Anda punya interaksi sosial. Bahkan interaksi yang tidak ketemu langsung, misalkan Anda hanya punya teman di Facebook, punya teman di WhatsApp, Anda punya teman di, Instagram, dan seterusnya. Itu lumayan daripada Anda tidak ada interaksi sama sekali. Jadi jangan, malu untuk merasa ini adalah kebutuhan. Punya teman, kebutuhan untuk interaksi, misalkan cucunya jauh, nelpon sesekali, ya, itu tidak memalukan, karena itu adalah kebutuhan. Yang kelima adalah merasa tidak berguna. Ternyata merasa tidak berguna itu melemahkan tubuh secara biologis. Ini buktikan dari banyak penelitian, katanya semakin dekati usia pensiun, itu banyak penyakit mulai keluar. Misalkan diabetes, hipertensi, asam urat, kemudian, mungkin, penyakit-penyakit yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya seperti kanker, autoimun, dan seterusnya. Ternyata, ya penyakit-penyakit yang degeneratif tadi itu keluar karena fungsi-fungsi tubuhnya turun. Kenapa? Karena stres kronis. Stres kronis itu menurunkan semangat hidup, tadi yang depresi dan lain-lain, dan juga tadi merusak tubuh kita. Jadi mulailah merasa berguna. Caranya gimana? Harus punya target, harus punya goals, harus punya sesuatu yang dikejar. Walaupun misalnya, "Dok, saya semua udah tercapai." Ya usia udah lumayan, jabatan di kantor juga udah cukup, gaji cukup, ya bahkan udah pensiun mungkin, ya anak-anak udah jadi semua, tapi nggak ada lagi yang dikejar. Nah, ternyata punya tujuan kecil setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, itu menjaga semangat kita dan sistem imun kita jadi lebih aktif dan otomatis tubuh kita jadi lebih sehat. Bikinlah target-target sendiri, misalkan, "Oh, saya minggu ini pengen ngapain?" Ya, berkontribusi, misalkan, membantu orang lain atau mengerjakan sesuatu yang dulu pengen dikerjain tapi nggak bisa, misalkan berkebun atau apa, beternak atau, membantu orang lain dan seterusnya. Yang keenam adalah sulit memaafkan. Ini saya sering sekali dapat pasien yang tensinya nggak turun-turun, atau gula darah nggak turun-turun, padahal semua sudah dilakukan, pakai obat, terus puasa dan seterusnya, tapi nggak mau turun. Ternyata ada satu hal yang sangat
sulit untuk dilakukan, mudah untuk diucapkan, yaitu memaafkan. Memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri. Memaafkan orang lain itu kalau kita punya dendam, merasa orang lain punya salah sama kita, atau kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Misalkan kita pernah melakukan kesalahan, terus merasa bersalah, jadi nggak bisa memaafkan diri sendiri. Dan ternyata dua-duanya menyimpan racun emosi dalam tubuh, sehingga racun itu akhirnya keluar dalam bentuk penyakit. Nah, dampak fisiknya misalkan tensinya tinggi, susah tidur, gula darah tinggi, yang nggak bisa dikendalikan dengan obat. Pakai obat, naik turun, pakai puasa, sempat bagus, terus naik turun, ya nggak bisa ngendaliin gula darah dan tekanan darah dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi gimana caranya supaya Anda bisa lebih stabil gula darahnya, tekanan darahnya, terus tidurnya lebih nyenyak ya. Caranya adalah dengan belajar untuk memaafkan. Memaafkan nggak bisa langsung, butuh pembelajaran, tapi anggap aja Anda selama ini minum racun, ya. Karena apa? Karena semakin lama Anda menyimpan dendam, racunnya akan makin menumpuk. Padahal orang yang Anda benci atau yang Anda tidak sukai, yang Anda tidak maafkan itu, mungkin tidak mikirin Anda sama sekali. Jadi Anda mikirin dia nggak mikirin Anda. Anda merusak diri sendiri dengan minum racun, dia biasa-biasa aja, ketawa-ketawa, bahkan nggak ingat mungkin dengan kejadian yang sudah terjadi. Jadi dengan memaafkan itu kita tidak membebaskan orang itu dari kesalahan, tapi membebaskan diri sendiri dari beban penyakit. Memaafkan diri sendiri juga sama ya. Kita tidak bisa mengubah yang sudah berlalu, tapi kita bisa memaafkan diri sendiri supaya bebas dari penyakit. Oke, yang ketujuh adalah terlalu khawatir dengan hal-hal yang di luar kendali, dengan masa depan, besok sakit enggak, besok bisa makan atau enggak, besok punya uang atau enggak, besok masih hidup atau enggak. Nah, itu semua ada di luar kendali kita. Jadi, kalau secara logis, kita hanya bisa fokus pada yang bisa kita kendalikan. Di luar itu adalah urusan dari Tuhan. Makanya orang-orang yang spiritual, orang yang religius, yang kenal dengan agama, kenal dengan Tuhan, itu kalau hanya menjadi hiasan bibir saja, ya hanya diucapkan saja, "Oh saya beriman." Tapi tidak dirasakan dalam hati imannya, itu akan selalu stres dan akhirnya jadi sakit-sakitan. Tapi ketika iman itu Anda buktikan dengan berserah, masalah-masalah yang tidak bisa Anda kendalikan pada Tuhan, Anda serahkan, itu biasanya stresnya akan menurun dan akan menghilangkan banyak keluhan-keluhan. Nah, keluhan yang paling cepat kelihatan itu kalau Anda stres atau terlalu anxiety atau terlalu khawatir dengan hal-hal yang di luar kendali Anda, itu biasanya di gangguan pencernaan dan hormon. Pencernaan misalkan, asam lambungnya naik, terus GERD, terus hormon itu biasanya hormon stresnya naik atau insulinnya naik, akhirnya jadi diabetes, hipertensi, dan seterusnya. Jadi kalau Anda bisa tenang, tidak terlalu khawatir, biasanya yang tadi kita sebutkan gejala-gejala akan mulai menghilang dan stabil. Jadi gimana caranya? Latihan dengan ketenangan. Kuncinya adalah fokus pada apa yang bisa dikendalikan sekarang. Jadi kalau yang besok atau yang sudah kemarin itu nggak bisa dikendalikan, itu kita serahkan pada Tuhan. Itulah tadi gunanya iman. Terakhir, yang kedelapan adalah pelit pada diri sendiri. Ini saya sering sekali ketemu ya, pasiennya sebenarnya bukan orang yang tidak punya ya, lumayan lah punya pensiun, terus, mungkin, anaknya juga sering ngasih uang dan seterusnya. Sebenarnya cukup, tapi menahan akses pada kebahagiaan dan kenyamanan gitu. Jadi kalau untuk orang lain tidak pelit, tapi kalau untuk dirinya sendiri sangat-sangat pelit. Misalkan untuk periksa, kesehatan, untuk konsultasi dokter, atau untuk cek, kesehatan dan seterusnya. Akhirnya jatuh sakit ke yang lebih berat karena merasa pengen hemat. Jadi terlalu hemat, bahkan sampai pelit. Jadi kalau Anda bedanya pelit sama hemat adalah, kalau hemat Anda tidak mengeluarkan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Tapi kalau hal itu dibutuhkan, Anda tetap tidak mau mengeluarkan, itu namanya pelit. Contoh misalkan, kalau sakit gigi, ya harusnya ke dokter gigi. Kalau memang harus dicabut dengan biaya sekian, ya memang itu kebutuhan. Jadi jangan disayang-sayang. Tapi begitu disayang-sayang, akhirnya giginya busuk, dan akhirnya infeksinya kemana-mana, bahkan sampai ke otak, itu menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Makanya banyak penyakit nih yang mungkin sekarang Anda mulai rasakan, misalkan tekanan darahnya mulai naik, terus gula darah mulai naik, terus Anda sayang-sayang uangnya karena Anda, mikirnya, "Wah sayang nih kalau saya beliin obat atau saya konsultasi dokter atau saya cek kesehatan." Anda sayang-sayang, akhirnya akan menumpuk, akhirnya di usia tua Anda mendapatkan hasilnya, yaitu penyakit yang lebih berat daripada yang dulu.
gitu. Udah jadi komplikasi mana-mana ya, matanya mungkin kena, jantungnya, terus ginjalnya, livernya, dan seterusnya. Dan ternyata selain fisiknya kena, biasanya itu menyebabkan kecemasan dan stres kronis. Misalkan Anda selama ini nggak pernah happy, padahal Anda tahu misalkan Anda butuh hiburan, Anda butuh kesenangan, ya, itu Anda pelit pada diri sendiri, itu juga menyebabkan kecemasan dan stres kronis. Jadi gunakan harta Anda untuk memberi makna dan kebahagiaan terutama di masa lansia. Jadi kalau misalkan Anda sekarang sudah tidak ada tanggungan lagi, sudah tidak ada beban lagi, nah mulailah memikirkan diri sendiri. Selama ini Anda sibuk memikirkan yang lain, inilah waktunya Anda memikirkan diri sendiri. Jadi kesehatan fisik dimulai dari mental yang sehat, berubah kebiasaan dari pikiran yang negatif, pikiran yang pesimis, pikiran yang jelek, itu butuh latihan ya. Memang mengubah yang negatif jadi kekuatan bagus, penting, tapi butuh latihan. Banyak orang ngeluh nih, "Dok, saya nggak bisa." Bukan nggak bisa, tapi karena kurang berlatih. Jadi pikiran bisa dilatih kapan aja, nanti tubuh kita akan ngikutin pikiran kita. Jadi kesehatan itu tidak hanya dari fisik. Ketika usia Anda bertambah, mungkin fisik Anda makin menurun, tapi jiwa Anda harusnya tambah sehat, tambah bahagia, tambah bijaksana. Jadi tubuh akan mengikuti apa pikiran Anda, dan pikiran itu kabar baiknya bisa dilatih kapan saja, mulai dari sekarang. Jadi pikiran yang bahagia, yang positif supaya Anda optimis, jangan pelit, selalu percaya pada kemampuan diri Anda. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga Anda tetap sehat di usia tua nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.